Syariat yang diajarkan nabi lain boleh dilakukan, perlu diperhatikan. Bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh nabi kita apa tidak? Yang sangat-sangatlah dilarang. Tidak boleh mengadopsi tauhid agama tetangga. Tahlilan itu dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tahlilan itu dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Judul yang kami angkat kali ini, tahlilan dari kata tahlil atau membaca kalimat tauhid. Dari kata tahlilan bukan berarti karena dilakukan banyak orang atau dilakukan secara jamaah. Yang disebut tahlilan selain membaca kalimat tauhid juga membaca kalimat yang lain, dalam kurung asma sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala turut dibacanya. Ini dalam pengertian walau dilakukan sendiri juga disebut tahlilan. Tentu yang menolak dengan tahlilan dengan dalil kalau itu tidak pernah dilakukan Nabi dan menyatakan kalau itu tradisi nenek moyang dan ajaran Hindu. Mari kita berpikir dengan logika, jangan memakai prasangka, dalam kurung jangan memahami agama dengan pikiran saja, karena hati pikiran terbatas dan tidak objektif, karena ditunjangi atau ditunggangi dengan nafsu dan mokal dapat memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang dibekali agama Islam itu ruhnya manusia, dan para nabi semuanya beragama Islam, dalam kurung adanya nama agama yang selain Islam, karena tauhid yang diajarkan para nabinya telah rusak atau diingkari atau diselisihinya, yang berarti yang disebut Islam itu iman dengan benar menuhankan zat yang menciptakan semua dalil atau yang disebut alam semesta beserta semua isinya, bukan menyembah Tuhan yang disamakan dengan Nabi Adam atau menuhankan Tuhan yang disamakan dengan dirinya sendiri. Contoh kesalahan bertauhid kedua ini walau berbeda pemahamannya akan tetapi serupa dan sama seperti manusia. Soal tuduhan yang menyerupai atau menyamai agama Hindu, bukan menyerupai agama Hindu akan tetapi menyamai yang diajarkan nabinya atau golongan Hindu tersebut, dan itu tertulis di kitab sucinya, dalam kurung dari salah satu keempat kitab suci yang diwahyukan keempat nabi, dan itu juga menjadi salah satu syariat sahnya imannya umat Islam akhiru zaman ini. Kalau kita sambungkan atau hubungkan ke ajaran Nabi Ibrahim atau bapaknya para nabi yang mempunyai kebiasaan bila ada makanan beliau undang orang lain untuk menemani makan bersama, dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beramallah di waktu atau keadaan lapang atau sempit.
Tahlilan yang abdol itu seperti yang dicontohkan dalam cerita Simbah Syekhona Khalil, diundang tahlilan oleh tuan rumah, disembelihkan seekor sapi dan diceritakan itu Syekhona Khalil sebagai imam tahlilan tersebut. Oleh beliau hanya dibacakan kalimat tauhid satu kali saja, dan si tuan rumah tidak terima. Pada akhirnya ditulislah kalimat tauhid dan ditimbang dengan seekor sapi yang besarnya serupa atau sama dengan yang disembelih untuk jamuan makan di acara itu. Setelah ditimbang, lebih berat kalimat tauhidnya. Apa makna dibalik cerita itu? Apa cerita itu sama dengan faktanya? Kalau kita buktikan, tentu nihil itu dapat terjadi. Mari kita pahami dengan bahasa kias dari kata satu kalimat tauhid. Orang yang bertauhid dengan benar dan telah terbuka tirai penghijabnya, maka ruhnya atau rohaninya akan selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung bersahadat satu kali untuk selama-lamanya. Ini pun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup lagi tirai penghijabnya. Dan oleh sebab itu kita diwajibkan dalam sehari semalam bersahadat atau membaca syahadat 9 kali. Ini yang diwajibkan dalam sholat fardu atau sholat yang wajib dilakukan bagi yang merasa muslim. Dan yang disebut muslim yang benar itu tahu dengan yang disaksikan, bersahadat dengan dasar dengan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal yakin dan jangan menyangka, jangan membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun atau seperti makhluknya, dan tinggalkan yang mengajarkan menyamakan Tuhan dengan Adam, atau yang mengajarkan bertauhid dirinya sendiri disamakan dengan Tuhan. Sungguh yang demikian itu mengajarkan dalam kekafiran dalam diri kita sendiri atau kalian sendiri, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disamakan dengan makhluk. Ini dari penjelasan dari seruan ayat Al-Quran yang tidak percaya mereka para pemuja berhala atas prasangkanya sendiri atau prasangka gurunya. Contohnya yang mayoritas di Arab sana, dan itu telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Bedanya orang jahiliyah saat ini berhalanya tersimpan rapi di dalam hati pikiran pemujanya. Islam rahmatan lil alamin. Syariat yang diajarkan nabi lain boleh dilakukan, perlu diperhatikan. Bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita apa tidak? Contoh menikahkan anak dengan anak Adam saat ini jangan sampai dilakukan, dan yang sangat-sangatlah dilarang. Tidak boleh mengadopsi tauhid agama tetangga. Kalau tauhidnya para nabi itu sama, satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan,
beramal, beribadah hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.